Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Febriani. Saya dari program studi S1 Akuntansi dan dengan NIM 1706624063. Dan sekarang saya akan memberikan mempresentasikan video edukasi tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Materi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini ada pada mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman pernah dengar nggak sih tentang kasus kebocoran data dari BPJS yang dimana itu data pribadi milik 279 juta masyarakat itu bocor pada tahun 2021. Terus pada Mei 2020 ada salah satu platform e-commerce yang dimana bernama Tokopedia yang dimana dia juga mengalami kebocoran data yang berdampak bagi 91 juta penggunanya. Terus ada juga kasus kebocoran data pada September 2022 yang dimana itu dialami oleh Komisi Pemilihan Umum yang dimana 105 juta data pemilih itu bocor di media massa. Kasus-kasus yang tadi aku sebutkan tadi itu berkaitan dengan data pribadi, dan beberapa mungkin ada yang bertanya, apakah data pribadi ini ada perlindungan secara khususnya? Jawabannya ada, dan itu semua dimuat pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu, apa itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Singkatnya, undang-undang ini tuh melindungi dan menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, termasuk kayak data kependudukan dan informasi-informasi pribadi si pengguna. Undang-undang data pribadi ini tuh dimuat pada Undang-Undang Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Nah, dalam Undang-Undang Data Pribadi ini itu dimuat dua jenis data pribadi. Yang pertama ada data spesifik dan juga yang kedua ada data umum. Pada pasal 4 ayat 2 ini tuh membahas tentang jenis data pribadi, yang dimana data pribadi itu ada data spesifik dan ada data umum kan tadinya. Nah, pada pasal 4 ayat 2 ini itu membahas tentang data pribadi dengan jenis spesifik, kayak misalkan data dan informasi kesehatan, ada data biometrik, ada data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada ayat 3 itu tuh mengatur tentang jenis data pribadi yang umum, kayak identitas umum seperti nama lengkap, tempat tinggal, atau data-data untuk mengidentifikasikan seseorang. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini juga ada larangan pidana yang dimuat pada pasal 65. Pertama, seseorang tuh dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan akan merugikan subjek tersebut. Terus orang-orang tuh dilarang untuk mengungkapkan data pribadi orang lain atau data pribadi yang bukan miliknya. Terus yang ketiga, orang tuh juga pokoknya masyarakat atau rakyat Indonesia gitu dilarang untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Lalu selanjutnya dilarang pula untuk membuat data pribadi atau memalsukan data-data orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Itu tadi larangan-larangan pidana pada pasal 66. Dan apa sih ketentuan pidana jika ada orang-orang yang melanggar larangan-larangan tersebut? Tentunya hukum pidana akan berlaku, yaitu hukum pidana penjara maksimal 4-6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Itu tuh yang bisa dikenakan denda, pidana dan pidana-pidana seperti itu bukan cuma hanya individu ya. Apabila ada korporasi yang melanggar, itu tentu akan tetap dikenakan sanksi yang tegas seperti itu. Cuman ada beberapa hal yang berbeda gitu. Misalkan kalau pada korporasi atau kayak usaha-usaha yang mengungkapkan data orang lain atau data pelanggannya, biasanya tuh akan mendapatkan denda dalam pembukuan di seluruh usaha dia, atau dicabut surat izin usahanya, atau pula sampai bisa dibubarkan usaha tersebut. Nah, ini dari
video tentang edukasi tentang undang-undang perlindungan data ini adalah seperti tadi, akibat ada beberapa kasus-kasus yang merugikan banyak orang akibat kebocoran data tadi, Indonesia sendiri akhirnya menegakkan undang-undang yang bernama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Yang dimana harapannya ini dapat menjamin rakyat Indonesia agar datanya selalu bisa harapannya datanya itu makin aman dan juga makin banyak orang yang sadar, aware akan perlindungan data pribadi milik masing-masing. Seperti itu. Nah, itu saja tentang materi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Semoga cukup. Saya Rizka Febriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.